Dan pada saat kita berrapat kemarin tanggal 16 September 2021, pemerintah mengatakan bahwa pemerintah mengusulkan agar tanggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi sahabat podcast Bawaslu Kota Mojokerto. Kali ini podcast edisi ke-13 bersama tamu spesial istimewa, yaitu pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Frid Edward Siregar. Selamat sore Pak Frid. Sore Pak, sehat? Iya. Sehat Pak Frid? Sehat kawan-kawan sekalian. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita lebih dalam mengenal pimpinan Bawaslu Republik Indonesia yang spesial ini, perlu saya sebagai host mengenalkan sedikit CV, kurikulum vitae profil Bapak Frid yang saya cari di websitenya Bawaslu Republik Indonesia. Beliau kelahiran Medan 1976. Mungkin kalau melihat pengalaman pendidikannya itu keren dan luar biasa beliau ini. Yaitu kalau sekolahnya sampai SD sampai SMA di Medan Pak ya. Ya. Nah yang ini S1 orang Medan, S1 di Universitas Indonesia. Bagi saya itu luar biasa. Nah ini S2-nya lebih ngeri sekali, yaitu S2-nya di Universitas Rotterdam, Nederland. Wah, luar biasa. Dan S3 doktor di New South Wales, Sydney. Nah, untuk pengalaman pekerjaannya juga jam terbang tinggi sekali, yaitu yang saya baca singkat pernah menjadi asisten hakim Mahkamah Konstitusi dan pernah melakukan riset Asian Faculty Lab University Sydney, dan banyak sekali bisa dibaca di websitenya Bawaslu Republik Indonesia. Baik Pak Frid, santai Pak Frid ya. Santai saja. Ya ini tadi Pak Frid kebetulan datang, kami undang di peresmian PPID sahabat web podcast, dan apa supaya ada jejak digital ya, karena salah satu pengembangan humas kita adalah di medsos melalui salah satu YouTube, IG, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Salah satu pengembangan dari kehumasan Bawaslu Kota Mojokerto. Baik sahabat podcast, kita istilahnya dalam peribahasa tak kenal maka tak sayang. Mungkin untuk pertanyaan pertama, yaitu buat sahabat podcast biar mengenal Pak Frid. Tadi di CV kan luar biasa. Mungkin kesan pertama saya terhadap Pak Frid itu mendengar sambutan Pak Frid pada tahun 2018 di acara Bawaslu Award. Itu saya mendengar Pak Frid istilahnya untuk tidak putus asa dalam mencoba setelah gagal. Ya. Habiskanlah gagalmu sampai datang suksesmu. Ya. Pak Frid ini keren sekali menurut saya, sukses dalam akademisi sampai S3, S2 di luar negeri. Bahkan juga sukses dalam karir yang saat ini anak Medan menjadi pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Kira-kira seperti apa Pak ceritanya biar menginspirasi sahabat podcast Bawaslu Kota Mojokerto? Wah. Itu pertanyaan panjang betul tuh Pak. Agak berat ya. Tapi kawan-kawan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu ya. Kami iya. sudah diundang, kawan-kawan sekalian podcast. Salam kenal untuk kawan-kawan yang berada dimanapun. Dan hari ini saya berada di Kota Mojokerto, dan untuk pertama kali juga sebenarnya saya di Kota Mojokerto. Biasanya bolak-balik ke daerah Jawa Timur, tapi belum pernah ke Kota Mojokerto. Dan senang saya berada di
Kota Mojokerto ini lah gitu. Yang kedua soal pertanyaan, saya percaya kan kita ini adalah orang-orang yang percaya dengan Tuhan lah. Kita percaya bahwa Tuhan itu punya rencana untuk kita semua. Saya percaya kita ini adalah orang-orang yang beragama dan kita punya Tuhan yang di mana tempat kita untuk berdoa dan meminta. Saya rasa kita jangan pernah melupakan itu dulu sebagai hal yang pertama, bahwa Tuhan itu punya sesuatu yang besar untuk kita semua. Tapi selain itu hal yang kedua adalah bahwa salah satu prinsip yang selalu saya pegang dalam kehidupan saya adalah bahwa segala sesuatu itu dimulai dari saya. Jadi jangan pernah salahkan orang lain, jangan pernah menggantungkan kepercayaan dan nasib kepada orang lain, tapi kitalah orang yang paling pertama yang bertanggung jawab kepada kehidupan kita. Baik kesalahan, kebaikan, prestasi, itu selalu dimulai daripada kita. Jadi kalau kita mau menjadi seseorang yang lebih baik, maka kita harus lebih baik. Dan lebih baik kan berarti kan harus belajar keras, bekerja keras, kemudian punya semangat untuk tetap berjuang meskipun seringkali keadaan tidak memungkinkan, meskipun mungkin suasana hati tidak baik untuk belajar, tapi karena kita sudah sepakat untuk belajar, maka kita harus belajar. Kita berencana untuk memulai sesuatu pekerjaan, selesaikanlah pekerjaan itu. Jadi melakukan segala sesuatu dengan tuntas. Setiap hal yang sudah kita rencanakan, baik itu pekerjaan, baik itu pelajaran, selesaikan dengan tuntas. Karena kita tidak tahu garis akhir itu mana, gitu loh. Jadi kalau kita berhenti sebelum sebuah kesuksesan terjadi atau sebuah pekerjaan selesai, jangan-jangan di sedikit lagi itu sudah mau selesai sebenarnya. Tapi karena kita berhenti di tengah jalan, gitu. Jadi akhirnya kita tidak bisa mencapai sukses, gitu. Dan yang ketiga adalah saya selalu mengatakan bahwa Facebook, Instagram itu hanya menampilkan yang baik-baik saja. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik seseorang. Prosesnya semua orang tidak tahu kan? Karena yang baik-baik saja kita lihat di Facebook itu. Jadi maksud saya jangan mudah termanipulasi oleh kesuksesan orang lain. Jangan pernah termanipulasi dengan dia tuh keren ya, bisa begini dan bisa begitu, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu gitu. Dan setiap orang punya cerita. Meskipun yang ditampilkan seperti di Facebook dan sebagainya itu hanyalah yang sisi baiknya saja. Sisi buruknya kan kita tidak pernah tahu. Dan sebagai keempat adalah pada saat kita melakukan semua itu, kita tinggal siap menunggu kapan Tuhan akan bawa kita kemana. Dan itu dimana kalau saya mengatakan sebagai kita orang yang sebagai orang beragama, iman kita itu setiap kita pasti punya iman lah kira-kira ya. Dan iman kita akan dibawa kemana oleh Yang Maha Kuasa. Jadi campuran antara semua itu yang kalau dibilang sebagai dasar untuk sukses itu, ya saya rasa semua itu gitu, bagian daripada bekerja keras dan juga untuk bisa belajar keras. Tapi yang terakhir yang paling terakhir yang saya bisa sampaikan kepada kawan-kawan adalah seorang mentor saya pernah berkata begini gitu loh. Your biggest investment is in your relationship. Jadi investasi kita yang terbesar itu adalah di dalam hubungan perkawanan atau hubungan pertemanan. Karena kita tidak tahu kawan-kawan kita sekarang, kawan-kawan yang sudah pernah kita bangun itu akan jadi apa. Dan kita kan selalu punya selalu teringat Tutwuri Handayani, Ing Madia Mangunkarso, terus Ing Arso Sutulodo. Siapa yang di belakang dia mendorong, di tengah dia mempengaruhi, dan di atas dia akan bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Dan bagi saya itu pertemanan itu sesuatu yang akan membawa kita, meskipun kita semua punya kapasitas, tapi kita tidak punya menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, kita akan sulit untuk sukses. Dan sukses itu kan karena
ada orang yang melihat bahwa kita punya kapasitas. Yang kedua, pada saat kita berada dalam sebuah puncak pekerjaan, kita harus bisa menjaga hubungan dengan orang-orang lain karena kita tidak tahu berapa lama kita akan di atas kan. Nah, jadi saya rasa itulah 4 atau 5 apa yang saya bisa sampaikan kepada kawan-kawan terkait yang prosesnya untuk bisa menjadi sekarang ini lah gitu. Karena terus terang kalau ditanya apakah 10 tahun lalu ataupun 20 tahun lalu saya punya impian saya akan menjadi anggota Bawaslu RI, mungkin saya bilang tidak gitu. Karena dulu saya ingin menjadi pengajar hukum tata negara, saya ingin menyelesaikan saya punya pekerjaan, tapi kan kemudian itu proses gitu. Dan kita semuanya kan berproses. Sukses itu adalah persiapan plus kesempatan. Kalau saya melihat ya, sukses itu adalah persiapan plus kesempatan. Kita tidak tahu kapan kesempatan itu akan datang, tapi kita punya waktu untuk persiapan. Mana yang bagian kita yang menjadi persiapan, ya itu kita lakukan. Tinggal kita nunggu kapan kesempatan itu datang. Cocok? Ya. Jadi ada istilah kalau dalam adegan itu 1000 teman kurang 1 musuh kebanyakan. Benar. Gitu, Benar, Pak. gitu. Ya begitu sahabat podcast, mungkin sepintas dari tip dari Pak Fit sukses dalam prosesnya. Mungkin lebih dalam bisa di googling namanya Pak Fit itu sudah ada di bawah. Pertanyaan kedua, ini kan terkait dengan kegiatan hari ini. Kami tidak menyangka, jadi ada pimpinan Bawaslu RI yang pertama kali sejak 2018 kami dilantik itu kami dikunjungi, yaitu alhamdulillah ini ada Pak Fit. Nah, yang berkenan hadir di Kota Mojokerto yang memang dalam secara peta itu kita punya 3 kecamatan dengan pemilih 97.000 sekian. Nah, yang terkait dengan peresmian PPID, mungkin bagi sahabat podcast termasuk juga sahabat pimpinan Bawaslu di Kapkot yang lain, memang sekarang juga mengembangkan podcast, Pak. Dari Banyuwangi sampai ke barat itu sudah banyak podcast. Nah, terkait dengan peresmian PPID hari ini, Pak, seperti apa, Pak, arahan dan mungkin harapannya bagi terutama PPID Kota Mojokerto? Ya. Kawan-kawan sekalian, kawan-kawan podcast yang saya hormati, PP ini kan adalah terkait dengan pelayanan permintaan informasi dan data. Kenapa itu ada? Karena undang-undang telah memberikan kewajiban bagi penyelenggara negara untuk menyiapkan informasi kepada masyarakat. Dan kita, Bawaslu sebagai penyelenggara negara, juga berkewajiban untuk menyediakan informasi kepada masyarakat. Itu bagian daripada hak masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui soal segala sesuatu yang terjadi. Meskipun kemudian ada penetapan PPID, ada namanya informasi yang dikecualikan. Karena proses penanganan pelanggaran, karena untuk melindungi jati diri daripada para pelapor misalnya, maka hal-hal tersebut tidak dapat disampaikan. Tapi banyak informasi-informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Dan PPID ini adalah bagian di mana masyarakat dengan mengikuti tata cara dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, karena yang menetapkan itu kan bukan Bawaslu saja, tapi itu merupakan undang-undang keterbukaan informasi. Bisa datang, bisa melalui email misalnya, untuk meminta informasi yang diperbolehkan untuk disampaikan kepada masyarakat. Bisa saja ini sebagai misalnya kawan-kawan untuk penyampaian, untuk misalnya mau menulis tesis, atau menulis sebuah berita, atau untuk persiapan pemilu 2024 misalnya, ingin belajar mengenai proses pemilu dan pilkada yang sudah ada misalnya. Kalau pilkada di Kota Mojokerto kapan lagi misalnya? 2024. Kemarin 2018. 2018 ya kan? Jadi bisa melihat dari proses pilkada 2018, proses pilgub 2018 yang terjadi, itu bisa melihat informasi yang disampaikan. Jadi kami Bawaslu RI mengapresiasi atas
launching dan peresmian PPID Kota Mojokerto, Bawaslu Kota Mojokerto, dan akan banyak masyarakat. Saya berharap teman-teman podcast, masyarakat di Kota Mojokerto sering-sering datang ke Bawaslu Kota Mojokerto atau mengunjungi website PPID Bawaslu Kota Mojokerto untuk bisa ingin tahu misalnya informasi apa saja yang tersedia dan yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk teman-teman dapat akses. Siap. Ya, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu terkait sedikit saya ini membaca buku ini, Pak. Ya. Ini buku karya dari Pak Frit yang ditulis pada saat Pilkada 2020, Pak. Ya. Menjelang, Pak ya. Ya, jelang. Ya. Dalam buku tersebut itu saya membaca dan di bab agak terakhir itu Pak Frit menyajikan sebuah data terkait dengan pelanggaran netralitas ASN. Yeah. Pilkada 2018 ada 817 pelanggaran netralitas ASN. Kemudian pemilu 2019 ada 732. Kemudian menuju Pilkada 2020 sudah ada 805. Dengan sebuah rekomendasi berdasarkan dari KSN, motif ketika ASN melanggar itu di buku Pak Frit ini menulis bahwasanya persoalan yang paling pertama orang ASN mau melanggar itu adalah karena motif memperoleh dan mempertahankan jabatan. Yang kedua adalah menerima dan mendapatkan proyek. Kemudian yang ketiga minimnya pemahaman ASN terhadap aturan netralitas tersebut, dan yang keempat adalah intervensi atasan atau pimpinan. Nah, ini juga di Pilkada 2018 itu masuk di Kota Mojokerto ada juga pelanggaran netralitas ASN. Ini sampai ingkrah, Pak, diputus di pengadilan. Ini saya Pak ada berkasnya, diputus 6 bulan tanpa menjalani kurungan, jadi tahanan kota. Nah, ini kan berdasarkan dengan Undang-Undang 10 2016 pasal 71. Nah, ini yang mungkin kemarin viral, Pak Frit juga ditulis di Kompas itu terkait, mungkin juga ada pengaruh dari buku ini, yaitu terkait terbitnya PP nomor 94 tahun 2021. Pak Frit menyampaikan ada semacam hal positif dengan terbitnya PP tersebut. Menurut Pak Frit seperti apa, Pak Frit? Ke depan mungkin menghadapi tahapan 2024 terkait dengan netralitas ASN dengan terbitnya PP tersebut. Ya. Pertama-tama saya mau mengucapkan hormat kepada setiap ASN yang kawan-kawan yang mendengar podcast, bahwa ASN sebagai aparatur sipil negara merupakan orang-orang yang telah disumpah dan siap untuk menjadi bagian daripada proses pemerintahan. ASN punya peran yang luar biasa dalam mengatur dan memanage administrasi negara kita ya. Administrasi dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu banyak dan merupakan tanggung jawab daripada ASN. Dan kedua, ASN juga memiliki posisi yang pelik misalnya, karena di satu sisi ASN kita kan masih memiliki hak pilih, artinya dia juga memiliki hak politik di dalam dirinya. Tapi di satu sisi ASN juga terikat dengan sumpah jabatan untuk setia kepada negara dan undang-undang dasar dan untuk bersifat netral dalam melakukan tindakan atau dia bekerja. Secara normatif ASN diminta untuk bisa netral dalam setiap saat. Tapi memang di dalam proses pilkada dan pemilihan kepala daerah ataupun dalam proses pemilu, seringkali ASN itu mungkin lupa bahwa ada aturan etik yang mengatur mengenai dirinya. Mungkin tidak sengaja, contohnya ngasih like di Facebook, kemudian ngasih komentar, lupa bahwa dirinya itu terikat oleh sumpah jabatan. Bahwa ASN memang memiliki hak untuk memilih, tapi dia terikat oleh sumpah jabatannya sebagai ASN. Dan itu sudah diatur oleh PP 53
PP 10 dan terakhir PP 94. Dan itu kan adalah kode etik yang mengatur ASN. Jadi ASN itu diatur oleh kode etik yang lebih spesifik dibandingkan dengan masyarakat biasa gitu. Sehingga tindakannya harus lebih bijaksana karena aturan etik yang mengaturnya. Dan ketiga adalah memang di dalam proses pembinaan kepegawaian di daerah. Kalau kita melihat kepada aturan PKN yang sekarang sudah ada, memang kepala daerah itu sebagai kepala pejabat pembina kepegawaian atau PPKI tersebut memang punya kewenangan yang besar untuk menentukan jabatan itu kepada siapa. Otoda itu Pak ya. Nah, jadi saya rasa ini bagian dari konsekuensi kita memilih untuk penguatan kepada otonomi daerah, penguatan kepada bupati, wali kota, dan gubernur dalam melakukan pembinaan kepegawaian. Tapi di satu sisi dalam proses pembinaan kepala daerah, pada saat terjadi persaingan misalnya, sekdanya maju jadi calon, wakil bupatinya maju atau wakil wali kota maju lagi. Kemudian incumbent maju lagi, dan suasana di proses pemerintahan itu menjadi membuahkan suatu kebingungan sebenarnya. Bagaimana bagi seorang ASN, bagaimana mereka harus untuk bertindak. Jadi oleh karena itu salah satu rekomendasi saya terkait dengan persoalan ini adalah bahwa bagaimana seandainya terkait dengan kepangkatan, terkait dengan jabatan itu tidak menjadi kewenangan dari kepala daerah lagi, tapi diberikan kepada pusat misalnya atau kepada lembaga khusus lah. Apakah itu KASN ataupun BKN untuk memberikan rekomendasi mengenai jabatan atau tidak naik gitu. Itu memang salah satu emang mungkin agak lebih lamban karena dia harus berkumpul di Jakarta, tapi itu juga bisa menjadi cara bahwa kita harus akui bahwa seringkali kawan-kawan kita di ASN di daerah itu mengalami kesulitan pada saat dia dilematis. Dia minta untuk dia tetap teguh memegang pendiriannya, untuk tetap melakukan sesuatu untuk tidak bercerita, tapi situasi kondisi konteks di lapangan membuat dia harus sulit buat untuk bertindak karena paksaan, apalagi ada tekanan dari atasan. Dan memang kita melihat bahwa perlu perbaikan yang lebih baik soal bagaimana cara mengatur netralitas ASN. Dan kalau saya melakukan refleksi kembali kenapa saya menulis buku mengenai ASN ini adalah memang pada saat saya menjadi anggota Bawaslu, saat kita mau membuat legal opinion atau membuat sebuah kajian soal netralitas ASN, literaturnya nggak banyak gitu loh. Orang hanya mengatur bagaimana manajemen ASN ya, tapi bagaimana terkait dengan ASN dan netralitas dan dalam proses pemilihan itu tidak ada. Jadi kemudian itulah yang mendrive saya untuk mau menulis buku itu dengan segala keterbatasan yang saya punyai lah. Itu saya coba untuk menulis sehingga kira-kira punya gambaran bahwa ASN itu juga punya persoalan dan ada hal yang perlu kita perbaiki untuk mendukung ASN kita dalam mereka bekerja. Jadi itu tadi sahabat podcast keterangan terkait mungkin dari yang penulis buku luar biasa sekali. Termasuk di Bawaslu Kota Mojokerto di 2020 itu juga kita menulis riset karena best practice berdasarkan putusan yang inkrah ini. Yeah. Kemudian Bawaslu ada 4 daerah kalau nggak salah itu dengan tema yang sama, pengawasan netralitas ASN di Jawa Timur. Mungkin berikutnya pertanyaan kepada Pak Frit, yaitu terkait dengan mungkin agenda SKPP ini Pak Frit. Ya, ini kan pengembangan pengawasan partisipatif prioritas nasional yaitu dengan SKPP. Di Kota Mojokerto yang memang tidak ditunjuk menjadi tempat, kami ada program pengembangan tapi kebetulan mahasiswa magang yaitu short course kuliah singkat pengawasan yaitu.
Mungkin pendapat Pak Fit bagaimana dengan program pengembangan partisipatif yang dilakukan termasuk SKPP, termasuk mungkin kami kreativitas dengan mengembangkan Shotkos. Seperti apa Pak dengan program kader pengawasan ya? Teman-teman podcast, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mojokerto ya, dengan mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam proses magang dan juga proses Shotkos yang terjadi. Dan saya rasa ini sebuah kegiatan yang bisa dicontoh oleh kabupaten kota lain dan juga bisa dilakukan secara berkelanjutan. Memang kita harus menciptakan para kader-kader pemuda, yang para kawan-kawan mahasiswa dan para penggiat yang bisa mengerti betapa sulitnya untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Dan peran daripada Bawaslu itu adalah untuk mendukung proses demokrasi itu sendiri. Dan proses demokrasi itu tidak hanya terjadi pada saat kita mencoblos, tapi jauh sebelum hal itu terjadi. Contohnya misalnya kalau kita mengatakan pemilu tahun 2024, proses demokrasi itu selalu terjadi bahkan di hari ini, bahkan pada saat nanti proses pendaftaran. Dan Bawaslu masih punya PR bagaimana mengajak masyarakat untuk terlibat, terutama para pemuda untuk terlibat sebagai kader pengawasan. Contoh yang paling simpel misalnya, kalau kita lihat sekarang misalnya, lembaga mana yang mengatakan tolak politik uang, dan tolak politik uang? Saya rasa Bawaslu saja yang hanya mengatakan tolak politik uang, dan kita terus menerus itu jaga netralitas ASN, kemudian pergunakan hakmu, cek kau punya nama terdaftar dalam DPT atau tidak. Itu kan sesuatu yang selalu disampaikan oleh Bawaslu, dan mungkin teman-teman Bawaslu bertanya, sebenarnya apa yang kita sampaikan ini punya pengaruh atau tidak ya gitu. Karena kita seakan kita dalam suasana kita sendiri yang berkata-kata soal itu gitu. Dan itu harus diletakkan dalam konsep statement dan tindakan pendidikan kepada masyarakat, proses penanganan pelanggaran, proses pencegahannya, itu kan hal yang selalu berkelanjutan. Dan itu tidak dapat dilakukan oleh Bawaslu secara sendirian, tapi itu harus dilakukan secara bersama-sama. Ya, luar biasa. Mungkin pertanyaan terakhir ya, ini yang aktual mungkin ya, terkait dengan isu persiapan tahapan pemilu yang kemarin muncul di media TV maupun online terkait dengan rapat bersama di Komisi 2 antara Bawaslu RI, KPU RI, dan juga DKPP. Sempat juga kami di daerah ini ditanya sama stakeholder Kesbang. Jadi kapan tahapan pemilu ini dimulai, karena kami sudah beberapa kali diajak rapat sama pemerintah daerah terkait persiapan anggaran yang tidak kecil lah karena rencana pilkada di 2024. Seperti apa Pak dari hasil di rapat Komisi 2 terkait dengan persiapan pemilu di 2024, pilkada maupun pemilu Pak ya? Jadi kan kalau kita tarik ke belakang nih, kawan-kawan podcast, bahwa ini kan sebenarnya kan isu mengenai kapan pilkada itu kan kapan pemilu sudah kita diskusikan di bulan Mei akhir dan Juni lah 2021, di mana ada tim konseling antara penyelenggara KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi 2 dan pemerintah yang diwakili oleh Mendagri. Kita berusaha untuk memberikan alternatif tanggal berapa pilkada pemilu itu mau dilakukan. Kemudian muncul option 28 Februari, 21 Februari, kemudian tanggal 6 Maret 2024 gitu. Kemudian berapa bulan tahapan tersebut? 20 bulan atau 25 bulan. Dan pada saat kita berrapat kemarin tanggal 16 September 2021, pemerintah mengatakan bahwa pemerintah mengusulkan agar tanggal 24 April sebagai tanggal untuk pemilu, atau di tanggal 8 Mei 2024 gitu. Dengan pertimbangan soal anggaran negara, pertimbangan dengan suasana politik yang jangan cepat memanas lah. Kalau kita mengatakan tahapan sudah dimulai bulan Januari 2022,
politik itu akan mulai panas lah, apalagi di daerah-daerah itu polarisasi bakal akan segera terjadi. Milih siapa capres, kita akan punya pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan saya rasa itu bagus bagi kita bernegara. Tapi kan kemudian kalau kita melihat secara anggaran negara, bagaimana kita bisa tetap menyeimbangkan kondisi negara saat ini, misalnya bahwa masih banyak warga negara kita yang belum dapat vaksin, ekonomi kita masih belum pulih sebagaimana sebelumnya daripada COVID, dan kita masih harus melakukan PR tugas lain yang menjadi tujuan kita, soal pendidikan, soal menyiapkan lapangan kerja, itu kan masih ada tugas yang harus kita lakukan. Dan bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara semua itu dengan kemampuan negara. Jadi oleh karena itulah kenapa kita melakukan konseling lagi. Jadi kita akan ketemu lagi di minggu ini untuk menyiapkan melakukan exercising yang belum kita lakukan, dan mungkin ada improvisasi yang harus kita lakukan terkait dengan proses pemilu. Mungkin kita diajak berpikir out of the box, misalnya. Ya, misalnya contohnya kan kalau kita melihat kapan masa kampanye, misalnya berapa lama masa kampanye, kan tidak diatur berapa lama. Tapi kan masa kampanye itu adalah diatur sejak pendaftaran sampai dengan masa tenang. Itu adalah masa kampanye, misalnya kan. Jadi kalau misalnya pendaftarannya diperpendek dan dengan masa tenang, itu mungkinkah? Gitu kan? Mungkin itu. Yeah. Ya kan? Kemudian kalau itu melakukan, apakah mampu penyiapan logistiknya dengan cara-cara yang biasa, atau mungkin lembaga pemerintah pengadaan barang jasa membuat aturan khusus terkait dengan proses pengadaan tersebut. Kemudian mungkin kita melakukan exercising misalnya dengan suasana COVID yang saya yakin kita harus siap untuk hidup dengan tersebut, dengan COVID sampai tahun 2024 misalnya. Apakah misalnya kampanye di 2024 atau 2023 seminimal apa kita tidak pakai pertemuan terbatas ataupun pertemuan tatap muka? Apakah dimungkinkan kampanye kita semua kampanye online? Daring semua. Kayak pilkada 2020. Atau daring, atau pakai media cetak, spanduk, atau media sosial, atau iklan radio, atau jangan dengan tetap mengupayakan masyarakat tetap mendapatkan informasi mengenai calonnya, tapi tidak ada pertemuannya. Apakah dimungkinkan hal seperti itu? Itu kan hal-hal yang perlu di-exercising dalam rangka untuk kita tetap melaksanakan hak masyarakat untuk memilih hak politik, tapi kita juga menjaga keamanan dan keselamatan terkait dengan pandemi COVID. Jadi exercising itu yang masih harus dilakukan, dan mudah-mudahan kita berharap sebelum tanggal 7 Oktober 2021, karena itu adalah akhir dari masa reses masa sidang pertama di tahun 2021 di DPR, kita sudah punya keputusan soal itu. Sehingga kita mulai bulan Oktober dan tanggal 7 Oktober dan selanjutnya kita sudah bisa mempersiapkan dengan lebih detail lagi. Siap. Mungkin itu yang lebih aktual dan update sahabat podcast Bawaslu Kota Mojokerto. Saya kira ini tadi sangat istimewa. Kita langsung bisa mendapatkan inspirasi dan ilmu-ilmu dari Bapak Frit Edward Siregar, Kordif Hukum, Humas, Data dan Informasi. Mungkin itu, dan jangan lupa kepada sahabat podcast untuk like dan subscribe sehingga bisa menyegarkan informasi terkait dengan Bawaslu Kota Mojokerto. Saya kira itu Pak Frit, terima kasih dan mohon maaf apabila dalam sambutan di Kota Mojokerto kurang begitu berkenan, dan mungkin Pak Frit ini juga akan sedikit jalan-jalan di Kota Mojokerto ya. Ini kita kasih ikat sambang kan gitu ya, sebagai city branding Kota Mojokerto. Jangan lupa ke patung itu. Ya, ada patung apa? Patung Wijen. Patung onde-onde. Oh, patung onde-onde, patung onde-onde. Ya, makanan khas Kota Mojokerto itu onde-onde ya. Ya. Itu ada patungnya di ujung Jalan Majapahit ya.
Saya kira itu. Terima kasih Pak Afrid. Mungkin kita pakai bersama rakyat, Awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.